atau lebih familiar disebut dengan namanya sholat tarawih atau taraweh, dan yang pacitan taraweh itu sama saja. Penyebutannya karena lisan kita ini ada yang dimudahkan, ada juga kebiasaan. Ada yang menyebut dengan namanya qiyam Ramadan, ada yang menyebut dengan sholat tarawih atau taraweh. Itu hal-hal yang lumrah saja. Nah, sholat tarawih atau qiyam Ramadan hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa kita jangan meninggalkannya. Usahakan tetap kita berusaha untuk sholat tarawih. Lemburannya mesot bar tarawih. Atau lebih pagi gitu ya. Dijoke. Biasanya kita nyambut kayak jam 8 mulai jam 6 atau jam 5 gitu kan. Atau subuh langsung gitu kan. Sehingga nanti tetap kita bisa tarawih. Nah, sunnah muakkadah adalah sesuatu yang bila kita kerjakan kita akan diberi pahala, bila ditinggalkan kita tidak berdosa, namun sangat dianjurkan karena kemuliaan dan keutamaan daripada sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu sendiri. Dasarnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimah wa yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya biasanya Rasulullah SAW memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, artinya bukan sesuatu yang wajib. Sabda beliau, barang siapa mengerjakan sholat qiyam Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap pahala dan bersungguh-sungguh dia mengerjakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sinten sing dosane akeh kaya aku? Ora langsung hebat banget. Ya, selama kau orang di dosa tenang. Waliullah saya. Ini kesempatan buat kita dengan berqiyam Ramadan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi loh Pak yang berbahagia. Siapa yang sholat berjamaah ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kita mengucapkan amin bersarangan dengan imam mengucapkannya, juga diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tarawih teng 8. Amine teng. Amine teng. Ya teng 8. Kan 8 rakaat. Amine teng 8. Ditambah witir amine teng 8 berarti 11. Berapa kali tadi dihapuskan? Maka usahakan. Wah, iki nggenku orang mulai tarawih, aku udah wis yakin sesuk dinanggo nang ora kok. Tak ketang nang lapar ya jeneng nggen. Nah, mudah-mudahan nanti para badhe kita segera bisa melebarkan masjid ke arah depan sehingga nanti tidak perlu jamaah kemudian beber pelosok. Ya, memang Ramadan itu istimewa, biasanya anak pelosok dan jangan pelosok. Karena kesadaran sholat itu luar biasa, mesti bare kumat meneh. Hadis Rahul Bukhari nomor 2009 dan Muslim 759. Nah, kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Fa shalla bi sholati an-nas, tsumma shalla minal qabilah wa kathura an-nas, tsumma jatama'u minal lailah ats-tsalitsah wa rabi'ah, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma asbaha qala qad ra'aitu allati sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasitu an tufrada alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid satu malam yang Ramadan. Maka orang-orang pun ikut salat di belakang beliau. Kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya. Maka orang-orang ikut, yang ikut pun semakin banyak dan membludak.
Kemudian mereka berkumpul di masjid di malam ketiga atau keempat. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak keluar. Nabi tidak tahu, tidak muncul. Ketika waktu pagi tiba, beliau bersabda, aku melihat apa yang kalian lakukan semalaman itu. Tidak ada yang menghalangi untuk keluar. Nah, untuk sholat bersama kamu. Cuma aku khawatir, bonek, soyoka, terus diwajib mau sholat tarawih. Menjawabmu mogok. Sesudah di mogok, ramangkak ya. Makanya itu di bulan Ramadan. Makanya tidak keluarnya Nabi itu tidak menunjukkan wajib, tapi hanya sunnah saja. Sunnahnya mu'akkadah. Jadi usahakan senajan kita punya buatan misalnya Nabi seluruh Ramadan itu berjamaah atau keluar, tapi usahakan kita ini kan dosanya banyak. Moga-moga dengan ajak selama 1 bulan kita qiyam Ramadan, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita keluar Ramadan, hatinya tentrem, pikirannya padang gitu kan. Kemudian badannya sehat, rezekinya meningkat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu bagian-bagian daripada bersihnya dosa. Ini hadis Bukhari 1129 dan Muslim nomor 761. Jadi usahakan kita nanti malam atau besok untuk berangkat ke masjid qiyamu Ramadan. Niatnya ikhlas karena Allah. Ketemu imam dawa, alhamdulillah. Ketemu imam cendek-cendek, alhamdulillah. Imam merah mangkat, sholat diri, masih penting-penting gitu. Nih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, sholat qiyamul Ramadan itu disunahkan dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid sekitar kita. Senajan tak oleh diri, tapi dianjurkan, diusahakan, dilaksanakan secara berjamaah. Kayak tadi, bagaimana Nabi mengerjakan tadi selama 3 atau 2 hari. Meskipun Nabi tidak keluar tadi itu menunjukkan bahwa Nabi mencontohkan qiyam Ramadan itu dengan berjamaah dan kumpul karo kanca-kanca sing akeh. Apalagi lagi tok beda. Kalau sholat berjamaah 5 waktu itu memang muakkadah bagi laki-laki, perempuan tidak. Tapi cuma boleh. Tapi nek qiyam Ramadan itu sunnah bagi laki-laki dan wanita. Itu dalam kitab fikih sunnah. Jadi Bapak Ibu, nek tarawih niku beda karo wajib. Lho Pak, berarti aku ngisake nang omah wae, Pak. Terus lagi mangkat tarawih. Apa yang ngono? Ya enggak, sepisan daripada wira-wiri dengan tetap isaknya ikut di masjid saja sekalian, boleh gampang. Isak di masjid berjamaah. Kan biasanya kita kan bareng ono kultum atau kulit atau apa ya ceramah singkat lah begitu, bisa mendengarkan tambah ilmu dan penora kredit, maka Anda ikut sholat isya di masjid tidak mengapa, lalu kemudian mendengarkan kultum, kemudian baru sholat tarawih atau sholat qiyamu Ramadan. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa ijma ulama gitu kan, menyebutkan, Imam At-Tahawi mengatakan para ulama ijma bahwa tidak boleh orang-orang meninggalkan masjid-masjid untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Jadi ulama itu sepakat. Usahakan kita tidak meninggalkan tarawih. Mau nang masjid. Alasan apa? Imamnya dau-dau. Itu bukan alasan yang benar. Usahakan jenengan selama Ramadan usaha qiyam Ramadan di masjid. Bahkan beliau mengatakan, Imam At-Tahawi mengatakan hukumnya fardu kifayah, kata beliau. Imam At-Tahawi. Barang siapa mengerjakan berjamaah maka itu lebih utama daripada sendirian. Kata Imam At-Tahawi dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaf Ulama jilid 1 halaman 315. Ini diperintahkan kita
supaya mengerjakan. Bahkan ada yang berpendapat hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Ya, nek wis liyane ndak pun bubar. Neng ini menunjukkan ini kewajiban kolektif. Nek iso kabeh ndake. Senajan to sebagian orang apa-apa, tapi usahakan. Namanya fardu kifayah itu lebih utama daripada sholat sunnah hukum muakkad. Usahakan. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan berjamaah dalam mengerjakan sholat tarawih itu lebih utama. Anda ada seorang yang meniru Rasulullah SAW dengan sholat di rumah, aku khawatir orang lain akan mengikutinya. Oleh bosnya ramangkat yang masjid, toro yang ramangkat, sugan yang ramangkat, cuma dia prai, payaran melapos sirah. Gitu. Akhirnya heru ya orang metu. Akhirnya bubar masjidnya sepi. Nah, makanya bagi tokoh-tokoh, bagi para ulama itu aja ngantek sholat neng omah. Contoh ben makmur masjid. Karena kabeh itu kan tokohnya. Nabi tidak. Nabi itu kan karena beliau kan pembuat syariat dari Allah. Kalau Nabi nanti terus jadi wajib kan gitu kan. Nanti dikhawatirkan jadi wajib. Nah, ini menunjukkan ulama mencontohkan usahakan sholatnya di masjid berjamaah. Nah, bahkan Khalifah Rasyidin yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan sampai Sayyidina Ali itu semua mengerjakan sholat tarawih di masjid, Pak. Tidak ada di rumah. Wah, ini aku nang omah ki nek wong kos-kosan akeh banget ya. Kon dadi imam aku, ujaan yang masjid.